proses. Kalau pemberitaan di www.kemenak.go.id itu Pak Dirjen, Pak Direktur, dan kami juga sudah menyampaikan bahwa per tanggal 20 September kemarin sampai dengan tanggal 11 Oktober ini kami menerima untuk proses submit ataupun pengusulan proposal Bapak dan Ibu sekalian. Jadi proposal ini saat ini sudah kami buka ya 2 hari yang lalu kemudian kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 11 Oktober 2021 pukul 23.59 WIB waktu Indonesia Barat. Lebih dari itu kita tidak akan menangani lagi. Oleh karenanya kami sampaikan ini mumpung masih ada waktu, sekarang di tanggal 22 ya, masih ada sekian minggu untuk Bapak dan Ibu segera mengusulkan proposal-proposal terbaiknya. Ya, untuk segera nanti malam misalnya tahajud, nanti malam misalnya mencari ide, lalu kemudian cari ke perpustakaan, cari buku, kemudian juga cari ide yang lain, lalu kemudian menarasikan. Mudah-mudahan sih tidak dari nol ya, dan karena ini juga Bapak dan Ibu saya yakin betul sudah ada proposal-proposal. Tetapi lagi-lagi tolong berikan kepada kami proposal yang terbaik. Proposal yang betul-betul bukan asal-asalan, karena kami sampaikan ini catatan penting bagi kami atas masukan dari para reviewer. Mohon maaf Mas Wendy katanya sampai punya punya persoalan yang sangat besar, punya tantangan yang sangat besar, diantaranya adalah bagaimana dosen-dosen di perguruan tinggi keagamaan Islam itu bisa menyampaikan proposal yang terbaik ya, yang secara metodologi dibenarkan, lalu kemudian juga substansi dari proposalnya itu baik dan juga tentu yang layak untuk diberikan bantuan. Kenapa? Karena menurut kawan-kawan reviewer berdasar pengalaman yang sudah melalui forum ACRP itu banyak sekali yang ya katakan kurang duduk lah ya, gitu kurang bisa untuk kemudian meyakinkan para reviewer itu. Nah, Bapak Ibu sekalian ini timingnya sehingga tanggal 11 Oktober rencananya seperti ini. Insya Allah kita tidak melakukan penambahan waktu karena kalau penambahan waktu kelihatannya kita akan susah lagi untuk merange waktu. Dan kami sampaikan mohon maaf karena baru beberapa minggu ini setelah kita dilakukan refocusing anggaran sehingga sekarang bisa kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian. Setelah itu kami akan setelah diregistrasi Bapak dan Ibu, di sini ada jeda waktu sekitar 1 bulan. Untuk apa? Untuk kami ya, kami di direktorat dan juga kami yang sudah melibatkan kawan reviewer untuk melakukan penilaian terhadap proposal Bapak dan Ibu sekalian. Jadi tolong buat mensubmit proposal baik dalam bentuk PDF maupun fill in yang ada di dalam masing-masing klaster itu, nanti Bapak dan Ibu sekalian buka. Kemudian kami akan menilai pada aspek administrasi dan aspek substansi. Pada aspek administrasi misalnya kami akan memastikan datanya itu sudah lengkap apa belum, benar atau tidak gitu ya. Lalu kemudian pada aspek substansi kami sudah meminta kepada kawan-kawan reviewer untuk melakukan penilaian secara online. Nanti setelah itu, setelah lolos dua-duanya, maka kemudian kami akan umumkan calon nomine ya, bukan nomine, calon nomine di tanggal 8 November. Jadi 1 bulan itu yang kami akan melakukan proses seleksi internal kami. Kemudian rencana kami di tanggal 15 sampai 17 November, pertengahan November, mudah-mudahan tidak ada perubahan, kami akan selenggarakan ACRP, Annual Conference on Research Proposal, atau seminar proposal yang rencananya kami akan lakukan secara blended ya untuk para reviewer, dan kami tentu akan kami lakukan secara luring, tapi untuk para Bapak dan Ibu, para pengusul yang masuk ke dalam nomine, insya Allah akan kita lakukan secara daring. Ya, karena saat ini kita masih dalam pandemi dan juga kita tetap harus mengutamakan keselamatan dan juga kesehatan untuk kita semuanya. Kemudian setelah itu insya Allah 12 hari kemudian kita akan sampaikan kepada publik, kepada Bapak dan Ibu di tanggal 29 November untuk mengumumkan hasil dari ACRP itu seperti apa, siapa-siapa penerimanya, siapa-siapa calon penerimanya maksud saya, itu akan diumumkan di akhir November, yang untuk kemudian nanti di awal tahun 2022 insya Allah kita akan tetapkan melalui surat keputusan penerima bantuannya yang kemudian nanti kita akan bayarkan di tahun 2022 itu. Nah, hal ini kita lakukan Bapak Ibu sekalian oleh karena kami sesuai arahan pimpinan dan juga kebijakan kita semuanya
bahwa kita menyelenggarakan seleksi itu dengan menggunakan rumus H-1. H-1 itu artinya proses seleksi kita lakukan 1 tahun sebelum tahun anggaran berlangsung. Oleh kenapa? Oleh karena kami yakin betul yang namanya proses riset, proses pengabdian masyarakat itu butuh waktu. Ya, butuh waktu. Saya kira sekurang-kurangnya sekitar 6 bulan, 5-6 bulan Bapak dan Ibu sekalian untuk melakukan penelitian itu. Bahkan untuk riset-riset tertentu butuh waktu tambahan ya. Nah, oleh karena kami ingin supaya hasilnya bagus, maka lebih awal kami lakukan proses seleksinya itu. Berikutnya Bapak Ibu sekalian yang kemuliakan, terkait dengan pendaftaran, ya, terkait dengan pendaftaran, ini kami semuanya, terutama yang di Diktis ini, kami tidak menggunakan paper. Semuanya tidak lagi menggunakan proposal di print gitu, sudah tidak lagi. Semuanya wajib menggunakan aplikasi, soft file gitu, paperless, melalui ini Bapak Ibu sekalian, Litap Dimas Kemenag.go ID. Jadi tolong Bapak dan Ibu sekalian, mulai saat ini sering-seringlah melihat ini portal kami di Tapdimas Kemenag.go ID, dan di sini akan terekam semuanya, insya Allah terekam mulai dari submit, catatan-catatan dari reviewer dan seterusnya, itu yang kemudian sampai dengan pengumuman dan juga sampai dengan mengunggah ataupun mengupload laporan dan seterusnya ada di Tapdimas Kemenag.go ID ini. Dan kawan-kawan pengawas pun mitra kami baik itu dari Itjen, dari BPK, dari BPKP, dari KPK dan seterusnya, nanti kami akan arahkan ke aplikasi ini. Oleh karenanya semuanya kita menggunakan paperless dengan harapan ini bisa lebih memudahkan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengakses, cukup dari kamar, tidak perlu datang ke Jakarta, cukup dari kamar, tidak lagi untuk mengirimkan file-file berkas-berkasnya ke kantor dan seterusnya. Semuanya cukup di aplikasi ini. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang kemuliakan, hanya saja dengan syarat bahwa bagi Bapak dan Ibu yang ingin berpartisipasi dalam program ini, maka syarat pertama adalah Bapak dan Ibu harus punya akun di Tapdimas itu. Untuk Bapak dan Ibu yang dosen dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, maka Bapak dan Ibu untuk pembuatan akunnya yang dari PT KIN, mohon ini dengarkan Bapak dan Ibu, dari PT KIN, dosen-dosen PT KIN, itu akunnya langsung ke LP2M PT KIN yang bersangkutan. Kami tidak lagi menangani akun untuk dosen-dosen di bawah naungan PT KIN. Untuk dosen PTKN semuanya akun Litap Dimas itu ada di LP2M yang bersangkutan. Jadi silakan Bapak dan Ibu kalau belum punya akun Litap Dimasnya segera hubungi kawan-kawan LP2M, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, dan di sana sudah ada admin Litap Dimasnya. Silakan menghubungi. Sementara bagi dosen-dosen PTKIS yang swasta, Bapak dan Ibu sekalian, itu langsung di pusat. Ya, langsung di kami. Dan kami mohon harapan kami juga insya Allah ke depan kawan-kawan Kopertais juga bisa melakukan kemitraan dengan kami agar kawan-kawan PT KS itu juga bisa lebih mudah gitu ya ditangani oleh kawan-kawan Kopertais. Mudah-mudahan gitu. Ini syarat utamanya harus punya akun. Gimana syarat untuk mendapatkan akun? Maka ada beberapa syarat ya. Pertama itu adalah tentu Bapak dan Ibu adalah dosen atau tenaga fungsional lainnya sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Yang kemudian juga adalah bagi Bapak dan Ibu yang kami buatkan akun ini adalah dosen-dosen yang berada di lingkungan perguruan tinggi keagamaan Islam, tidak di bawah naungan perguruan tinggi keagamaan agama yang berbeda, ada Kristen, Buddha dan seterusnya misalnya. Demikian juga perguruan tinggi umum itu juga, jadi di bawah naungan PTKI. Kemudian yang lain itu adalah punya NIDN ataupun punya nomor induk dosen negeri ataupun NIDK ataupun nomor unik pendidik, itu ada di menjadi persyaratan. Nah, syarat-syarat yang lain ini untuk persyaratan akun ya, persyaratan yang lain ada banyak gitu ya terkait dengan masing-masing klaster. Tetapi untuk pembuatan akun saya kurang-kurangnya adalah ini Bapak sekalian. Atau misalnya untuk PTKI ini ya, misalnya begini Bapak sekalian, ada perguruan tinggi umum tetapi prodi-prodinya di bawah naungan Kementerian Agama, itu masih memungkinkan. Misalnya ada program studi pendidikan agama Islam itu yang tentu PAI semestinya itu izin operasionalnya itu adalah dari Kementerian Agama, atau misalnya ada program studi
apa gitu ya pendidikan agama Islam atau pendidikan bahasa Arab atau apa gitu yang di bawah PTU, maka itu kemudian bisa mendapatkan akun ini. Silakan nanti kemudian bisa dengan kami untuk pembuatan untuk PTKIS ya tentunya, tapi untuk yang negeri di masing-masing perguruan tinggi yang bersangkutan. Selanjutnya baru sekarang langsung masuk kepada juknis yang pertama yaitu 4744 ya terkait dengan juknis SBK, penelitian berbasis SBK. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini hanya terkait dengan penelitian saja, tidak terkait dengan publikasi, tidak terkait dengan pengabdian masyarakat, hanya terkait penelitian. Dan mohon ini yang sesi pertama ini, juknis yang pertama, lagi-lagi kita fokuskan untuk penelitian, ya, bukan untuk publikasi dan juga bukan untuk pengabdian, untuk penelitian. Nah, untuk penelitian kami dorong, kami sarankan kepada Bapak dan Ibu untuk membaca ARKAN, Agenda Riset Keagamaan Nasional. Bapak dan Ibu bisa menghunting di Kemenago.id atau di Diktis Kemenago.id ya, diktis.kemenag.id gitu. Ada agenda riset keagamaan nasional yang sudah ditetapkan oleh Pak Direktur Jenderal. Nah, apa itu ARKAN, Agenda Riset Keagamaan Nasional? Itu adalah tema-tema dan juga subtema yang menjadi perhatian besar bagi kami dan juga perhatian besar di lingkungan perguruan tinggi kita semuanya sebagai orientasi dan juga objek penelitian itu sendiri. Karena memang ini adalah riset keagamaan. Karena ini adalah perguruan tinggi keagamaan, maka kita pun perlu untuk kemudian tema apa saja gitu yang menjadi perhatian kita semuanya, maka itu diwujudkan dalam agenda riset keagamaan. Tentu karena kita ini adalah perguruan tinggi keagamaan Islam, berbeda dengan perguruan tinggi umum misalnya, berbeda juga mungkin dengan perguruan tinggi kedinasan ataupun perguruan tinggi yang lain, maka kita termasuk juga kementerian lembaga yang berbeda dengan kementerian lembaga yang lain, kita ini adalah Kementerian Agama, maka tugas pokok fungsi kita yaitu tentu adalah terkait dengan keagamaan. Nah, dalam konteks riset di perguruan tinggi keagamaan, ini adalah kembali pada ARKAN. Pertama, Bapak Ibu sekalian, itu adalah terkait dengan studi Islam. Ya, silakan ambil Bapak dan Ibu subtema apa gitu ya di dalam studi Islam itu. Misalnya di dalam tema studi Islam kita breakdown kepada 4 subtema, yaitu teks suci dalam agama-agama, syariah, hukum dan peraturan perundangan, pengembangan khazanah tradisi pesantren dan juga pengembangan pendidikan misalnya. Kemudian juga boleh juga Bapak dan Ibu sekalian, misalnya karena Bapak dan Ibu sudah universitas nih PTKIN UIN gitu misalnya, maka karena Kementerian Agama sebagai komitmen dari PP 46 tahun 2019 tentang perguruan tinggi keagamaan dan perguruan tinggi keagamaan Islam itu juga adalah memungkinkan diperbolehkannya membuka program studi umum, maka tidak hanya program umum murni, ya, tidak hanya program umum yang tidak ada kaitannya dengan agama, maka perlu ada kemudian integrasi keilmuan itu. Nah, integrasi keilmuan inilah sesungguhnya yang menjadi tusi kita Bapak Ibu sekalian. Maka di dalamnya kita akan ambil beberapa subtema, ada pendidikan formatif, sejarah, ekologi dan manuskrip, kesejahteraan sosial dan masyarakat, pengembangan kedokteran dan kesehatan, lingkungan dan pengembangan teknologi dan seterusnya. Yang kita harapkan ini tidak hanya semata-mata terkait dengan keagamaan. Jadi ada relevansinya, ada korelasinya. Jadi silakan kalau misalnya kedokteran ya tidak hanya semata-mata kedokteran murni, tapi ada bagaimana perspektif agama dalam persoalan kedokteran itu, lingkungan dan pengembangan teknologi juga itu juga ada konteks korelasinya dengan keagamaan, integrasi keilmuan ini. Yang ketiga yaitu ada pluralisme dan keragaman, persoalan negara, agama dan masyarakat, keragaman dalam etnis, budaya, sosial dan tradisi keagamaan. Ini menjadi salah satu bagian penting, menjadi tema yang menjadi konsentrasi kita. Kemudian kemajuan globalisasi, studi kawasan dan globalisasi, gender dan keadilan, pengembangan ekonomi dan bisnis berbasis syariah, pengembangan milenial dan isu keislaman, dan juga tema-tema yang relevan dengan keempat tema besar ini, dipersilakan Bapak dan Ibu sekalian untuk menjadi fokus dari riset Bapak dan Ibu sekalian. Jadi ini Bapak dan Ibu mohon carilah tema yang tidak lepas dari 15 tema ini. Jadi ini ada 4 tema terbagi menjadi 15 subtema ini. Jadi silakan Bapak dan Ibu sekalian untuk mengambil konsentrasi pada salah satu dari subtema. Bapak dan Ibu sekalian yang kami muliakan, selanjutnya terkait dengan proposal tadi, proposal penelitian dalam hal ini, maka sekurang-kurangnya ada 5 kriteria utama untuk kemudian tolong dipahami oleh kita semuanya.
Pertama adalah anti plagiasi. Tolong pastikan riset Bapak dan Ibu, penelitian ataupun proses yang dimasukkan kepada kami itu adalah lepas dari plagiasi. Sudah dipastikan tidak ada unsur plagiasi. Maka oleh karenanya untuk hal ini sebelum Bapak dan Ibu disampaikan kepada kami melalui Litaptimas tadi, tolong pastikan itu dicek dulu similarity-nya. Dicek entah itu dengan Turnitin, entah itu cek plagiasi ataupun checker-checker yang lainnya untuk memastikan bahwa kami sesuai dengan Juknis ada batas